Sobat BKN, nah hari ini aku mau ngajak kalian untuk melihat gimana sih keseruan dalam penyelenggaraan pawai ogoh-ogoh di Taman Mini Indonesia. Kira-kira ada apa aja sih dan apa aja yang dilakukan kalau kalian mau melakukan pawai ogoh-ogoh. Langsung aja yuk ikutin aku. Mas Surya, aku mau nanya nih, kira-kira tujuan utama pawai ogoh-ogoh di Taman Mini itu apa sih? Tujuan utama PWKOGO pastinya ini adalah salah satu dari rangkaian acara menyambut Hari Suci Nyepi. Selain itu acara GoGo ini juga sebagai ajang kita untuk memeriahkan Hari Raya Nyepi dan juga melestarikan seni dan budaya. Lagi merayakan pawai ogoh-ogoh. Kira-kira apa sih makna dan simbolis ogoh-ogoh dalam rangkaian Hari Raya Nyepi? Sebelum ke ogoh-ogoh, perlu dijelaskan dulu tentang Nyepi ya. Nyepi mirip dengan Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri ada yang namanya takbiran ya. Nah, takbiran juga dilaksanakan sehari sebelum Idul Fitri. Dulu di kampung juga pakai obor kan. Nah, di Bali juga dulu pakai obor, tidak ada ogoh-ogoh. Nah, tahun 1980-an ada berkembang seni budaya yang bernilai ritual, yaitu ogoh-ogoh. Jadi ogoh-ogoh itu tidak dari awal ada dalam rangka Nyepi. Jadi ogoh-ogoh ini ada pada tahun 1980-an seiring dengan berkembangnya seni dan budaya di Bali. Nah, jadi makna dari ogoh-ogoh ini melengkapi upacara pengerupukan sehari sebelum Nyepi. Jadi untuk maknanya sendiri adalah mengharmoniskan hubungan manusia dengan alam semesta. Saya mau nanya, kalau misalnya boleh nggak sih jelasin gimana caranya proses pembuatan ogoh-ogoh, mulai dari bahan sampai teknik yang digunakan tuh apa aja? Ya, dari kita awalnya memang selalu kita dasari dengan konsep dulu. Setelah ada konsep, lalu saya mengarahkan kepada kreatornya untuk membuat sketsa. Setelah sketsa jadi, semua rangka dibangun, baru nanti dibuat jalinan bambunya, baru dibungkus pelan-pelan. Yang terakhir dipasang adalah kepalanya. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, setelah ini jadi, baru saya membuatkan musiknya. Musik sesuai dengan tema yang sudah kita siapkan. Setelah kita buat musik jadi setengah jadi, saya langsung membuat koreografi. Ya, jadi saya kira kerjaannya bertahap. Kira-kira nih, apa sih filosofi di balik desain ogoh-ogoh untuk tahun ini? Ya, ogoh-ogoh ini kan bercerita tentang Kalerau, karena menceritakan bagaimana ketika para dewa dan para denawa mencari air kehidupan. Nah, setelah air kehidupan ini didapatkan dan itu dipegang oleh kelompoknya para dewa. Tapi ketika para dewa ingin membagikan kepada seluruh, tiba-tiba ada raksasa yang menyamar. Nah, itulah dia Kalerau. Karena Dewa Kalerau penyamarannya diketahui oleh Dewi Ratih dan dia murka. Dia mengejar Dewi Ratih. Dan ini sebetulnya kan air kehidupan itu harus dimiliki oleh semua yang kita cari sebetulnya ya. Yang utama dalam kehidupan ini bagaimana kita mendapatkan air kehidupan. Itu filosofinya kenapa di sini kita menggunakan Kalerau. Nah, sejak kapan sih Taman Mini Indonesia ini tuh menyelenggarakan pawai ogoh-ogoh? Dan kira-kira tuh bagaimana sih antusiasme masyarakat dalam acara pawai ini? Ya, tahun lalu itu adalah kali pertama kami mengadakan pawai ogoh-ogoh dalam sini. Sebenarnya kami tidak berekspektasi besar, ya, karena ini hanya untuk memeriahkan acara kami ya. Tapi ternyata pada hari H itu pengunjung Taman Mini sangat membludak. Itu sekitar lebih dari
10.000 pengunjung itu hadir. Jadi antusiasnya saya rasa itu sangat tinggi, di mana ya momennya adalah momen setahun sekali dan juga acara yang meriah bagi kami. Jadi ini antusiasnya sangat tinggi. Bagaimana filosofi ogoh-ogoh berhubungan dengan ajaran hidup dan tentang keseimbangan hidup? Ya, kalau melihat dari itu ada disebut dengan ajaran Trihita Karana. Trihita Karana hubungan harmonis manusia dengan Sang Pencipta, harmonis dengan alam semesta dan sesama. Nah ini yang kedua itu bagaimana menjaga hubungan harmonis manusia dengan alam semesta digambarkan oleh ogoh-ogoh pada saat upacara pengerupukan, kemudian setelah selesai disomia atau diharmoniskan hubungan manusia dengan alam semesta. Itu. Sebenarnya tidak harus ada ogoh-ogoh. Jadi maksudnya gini, kalau tidak ada ogoh-ogoh, nilai dari pengerupukan itu tetap sah. Gitu. Tapi nggak harus. Tidak harus ada ogoh-ogoh, karena ogoh-ogoh pun memerlukan biaya yang banyak, ya kan? Jadi, nah bagi umat lain tentu seperti yang media ini diinformasikan ke masyarakat, tentu bisa memahami. Kalau bilang penting, ya penting, tapi kalau tidak ada juga nggak apa-apa. Tapi nilai-nilai pengerupukan, ya, nilai-nilai harmonisasi hubungan manusia dengan alam tetap harus dilakukan. Kira-kira apa aja sih tantangan nih dalam masnya menyelenggarakan pawai ogoh-ogoh di Jakarta? Ini kan khas Bali ya, Iya. terus mas harus merayakan di Jakarta. Dan kira-kira tuh seberapa penting acara ini dalam memperkenalkan budaya Hindu Bali kepada masyarakat Jakarta ini? Oke. Sebenarnya untuk perbedaan antara selenggarakan di Bali dan Jakarta itu tidak terlalu hal yang rumit ya sebenarnya. Tapi di sini kerumitannya adalah bagaimana mempersiapkan acara ini, yaitu pertama dari pembuatan ogoh-ogoh. Itu mungkin kita dari orang-orang rantauan Bali yang di sini kita belum sangat tahu secara detail bagaimana membuat ogoh-ogoh yang istilahnya sangat berseni lah. Di sini tantangan kami harus mencari tahu detail-detail info untuk membuat ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh ini dibuat hampir 3 minggu dan kemudian secara koreografinya juga dibuat hampir 3 minggu. Jadi kita bersamaan. Karena ogoh-ogoh ini memang sengaja kami datangkan dari Bali, sementara koreografi ini kita buat di sini. Tantangannya adalah karena ini dia cukup tinggi ya, dan tempat membuatnya agak kecil, jadi ini dibuat dalam posisi tidur. Dan dia baru berdiri ketika sudah jadi. Dan kita juga mengukur seberapa sih sebenarnya kekuatan dari ogoh-ogohnya. Makanya kita ketika menggoyangkan itu agak khawatir, tapi ternyata dia sudah kuat. Menurut kami ini sangat penting. Selain dari rangkaian acara Nyepi, ini pun sangat penting untuk yang namanya melestarikan seni dan budaya. Gimana sih perasaan Bli di saat melihat karya yang Bli pamerkan di pawai ini dan harapan untuk pawai ogoh-ogoh di tahun ini tuh apa? Ya, saya sendiri selaku seniman, kebanggaannya adalah ketika semua orang bisa menikmati acara ini, bisa bergembira bersama, kemudian secara ritual hari ini berjalan dengan baik, itu menjadi kebanggaan yang luar biasa. Harapannya ke depan sesuai persis dengan panitia Taman Mini kemarin, harapannya di tahun depan bisa dilaksanakan kegiatan ini dengan skala yang lebih besar. Harapan Nyepi tahun ini ya karena sesuai dengan tema perayaan Panitia Nasional Manawa Sepa Madawa Sepa, maksudnya kalau kita melayani sesama tidak mutlak di lingkungan Hindu sendiri, tapi manusia secara umum. Melayani manusia, melayani sesama, itu artinya juga melayani Tuhan. Jadi kita sebenarnya dalam satu ajaran agama Hindu ada disebut dengan Tatwamasi. Sebenarnya kita bersaudara. Gitu.
semoga semua masyarakat Hindu yang melaksanakan Hari Raya Nyepi selalu diberikan kebahagiaan, selamat, dan lebih baik lagi ke depannya. Ya, sama-sama.